Negara, Indo. Kenapa bendera negaramu sama dengan bendera negara lain? Memangnya ada? Ada, itu si Mona. Maksudmu Monaco? Ya, Indo. Aku beritahu sejarahku tentang bendera merah putih. Oke, Indo. Jelaskan supaya banyak yang lebih paham. Di zaman kerajaan Singosari, saat dipimpin Tunggul Ametung hingga beralih kekuasaan dipimpin Raja Ken Arok sudah ada lambang bendera kerajaan saat itu. Lambang bendera sudah berwarna merah dan putih, hanya masih terpisah, namun sudah tergabung disatukan. Ken Arok adalah raja yang sangat ambisius, ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan di sebelahnya. Namun ambisiusnya itu terbentur oleh tanggungan kutukan dari seorang empu yang sakti, yaitu Empu Gandring. Empu Gandring adalah seorang pembuat senjata pusaka keris. Beliau berada di sebuah bukit kecil di wilayah Singosari, nama desanya Setro Gondo Mayit, atau sekarang lebih dikenal dengan nama desa Setran. Indo, untuk apa keris itu dipesan oleh Ken Arok? Keris Mahasakti itu dipesan untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dari singgasananya. Itu akibat Ken Arok ingin menguasai dan mengambil istri Tunggul Ametung menjadi istrinya. Tunggul Ametung adalah seorang pemimpin di Singosari yang tidak mempan dengan semua senjata termasuk kebal terhadap semua senjata pusaka. Oh, begitu Indo, lalu bagaimana? Ken Arok juga kelewat batas. Empu Gandring pembuat pusaka itu pun meninggal di tangan Ken Arok. Karena keris pusaka itu setiap ditanyakan selalu belum selesai. Wah, terlalu Ken Arok itu. Sebenarnya Ken Arok menghabisi Empu Gandring tidak sengaja. Akibat memegang keris yang maha sakti, Ken Arok tidak bisa mengendalikan kekuatan keris sakti itu, hingga siapapun yang ada di dekatnya menjadi tumbal keris sakti itu. Keris sakti itu akhirnya menancap ke tubuh Empu Gandring. Namun sebelum meninggal, Empu Gandring memberikan kutukan yang berbunyi, "Wahai Ken Arok, keris itu akan membunuhmu dan 7 keturunanmu kelak." Begitu dahsyatnya keris itu ya, Indo. Ya, kemudian Ken Arok pulang sambil menyembunyikan keris pusaka Empu Gandring itu. Kemudian Tunggul Ametung meninggal oleh Ken Arok dengan bersenjatakan keris pusaka Empu Gandring. Lalu, siapa sebenarnya wanita yang diperebutkan Ken Arok itu? Apakah sangat cantik, Indo? Jelas, kecantikannya luar biasa pada zaman itu. Hingga kecantikannya melegenda sampai saat ini. Wah, bikin penasaran saja, Indo. Like, subscribe dulu kawan. Berikutnya lebih seru karena sumbernya dari data A1 dan dapat dipercaya 1000%. Oke, Indo, teruskan. Ken Dedes juga dikenal dengan sebutan Pratna Paramita. Ken Arok kepincut habis-habisan pada Ken Dedes karena tidak sengaja melihat kemaluan Ken Dedes pada saat kain jarik atau kebaya tersingkap. Agak terbuka saat menaiki kereta kuda dan ada cahaya putih kemilau bersinar dari arah kemaluan Ken Dedes. Akibatnya Ken Arok tidak bisa tidur berhari-hari, merenung berhari-hari memikirkan kecantikan Ken Dedes dan kemaluan Ken Dedes. Ken Arok banyak merenung, diam, dan bahkan bagaikan orang sudah sinting. Jika diajak bicara temannya sudah tidak nyambung dan jawabannya sudah ngawur dan nyelonong kemana-mana. Wah, Ken Arok parah. Kemudian, Indo. Dalam perenungannya berhari-hari, Ken Arok mendapatkan petunjuk dari alam gaib yang berbunyi bahwa Ken Dedes adalah seorang putri yang dapat melahirkan raja-raja di tanah Jawa yang kuat kekuasaannya. Dan siapapun pemimpin di Jawa yang dapat bertahan, harus masih ada garis keturunan dari Ken Dedes. Demikianlah petunjuk gaib yang diterima oleh Ken Arok. Wah, lagi-lagi Ken Arok semakin tergila-gila. Indo, apakah pada zaman itu ada sayembara yang menggiurkan dan berlaku sampai saat ini? Ada dan masih berlaku hingga saat ini. Apa itu, Indo? Ayo cepat jelaskan. Ini kabar A1 kan, Indo? Tentu, sayembara ini berlaku sampai saat ini. Sayembara itu adalah jika engkau menemukan tempat meninggalnya Ken Dedes. Hanya dalam waktu 3 hari kehidupanmu akan berubah menjadi baik, dan permintaan yang engkau inginkan akan segera dikabulkan. Jika engkau yang menemukan seorang perempuan, maka cahaya kecantikan Ken Dedes akan ditularkan terpancarkan. Namun jika engkau yang menemukan seorang laki-laki, engkau akan banyak disenangi. Wanita cantik dari kalangan atas dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Indo, apakah kabar sayembara ini banyak yang tahu? Tidak banyak yang tahu, namun setelah menghilangnya Ken Dedes beberapa tahun pada zaman itu, banyak yang tahu. Lalu kabar itu memudar perlahan-lahan karena sulitnya mencari tempat terakhir Ken Dedes. Oh, begitu ya. Indo, lalu warna merah putih itu dipakai kalau sedang apa? Kembali lagi pada kerajaan Singosari dengan rajanya Ken Arok. Warna merah putih pada kain dipasang di depan dan di dalam ruang istana kerajaan. Yang mengartikan merah adalah keberanian dan putih adalah kesucian. Lambang itu menyerupai mirip bagaikan seorang pria dan wanita. Indo, Singosari itu posisinya di mana? Singosari terletak di Pulau Jawa, masuk wilayah Jawa Timur, dan nama wilayahnya adalah Malang Raya. Indo, Ken Arok dengan 7 turunan tadi bagaimana? Keris pusaka Empu Gandring akhirnya memakan korban dari keturunan Tunggul Ametung dengan Ken Dedes, yaitu Anusapati, dan dari keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes, dan dari Ken Arok dengan Ken Umang. Setelah memakan korban 7 orang, kemudian bagaimana, Indo? Kutukan itu selesai,
dan lahirlah Kerajaan Majapahit. Lembaran baru dimulai, berdirilah Kerajaan Majapahit dengan raja bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya melebarkan kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, hingga pada zaman keemasan yang dimiliki Kerajaan Majapahit saat dipimpin rajanya Prabu Hayam Wuruk, dengan Mahapatih yang tersohor dikdaya, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Benderanya apa warnanya saat Kerajaan Majapahit berkuasa Indo? Pada saat itu menggunakan kain warna merah putih, sama dengan Kerajaan Singosari yang menjadi leluhurnya. Pada zaman Kerajaan Majapahit, kain warna merah putih sudah menjadi kesatuan dalam satu tiang. Indo, Majapahit menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini menggunakan cara apa? Majapahit awalnya hanya menggunakan cara perdamaian dan menyampaikan pesan kalau kerajaan di Nusantara ini untuk tunduk dan patuh pada Kerajaan Majapahit. Majapahit hanya mengirim utusan kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara dan menyampaikan pesan yang berbunyi bahwa wahyu raja ada di tanah Jawa dan semuanya harus dikendalikan dari tanah Jawa yang dipimpin oleh Raja Brawijaya. Indo, kalau yang tidak setuju dan menolak bahwa wahyu raja ada di tanah Jawa, bagaimana? Maka terjadilah peperangan dan pertumpahan darah. Namun Majapahit selalu memenangkan peperangan dengan Mahapatihnya yang terkenal, Mahapatih Gajah Mada. Setiap peperangan yang dilakukan Majapahit selalu awalnya dilakukan negosiasi agar tidak terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Majapahit dalam peperangan, prajurit Majapahit selalu membawa bendera merah putih. Jadi bendera merah putih sejak tahun 1200 Masehi di Indonesia sudah menggunakan. Ada pula kerajaan yang menerima dan mengakui Majapahit dan mengakui bahwa wahyu raja ada di tanah Jawa. Kemudian kerajaan Majapahit sangat mendukung dan melindungi kerajaan yang mengakuinya. Indo, apakah pada zaman Majapahit ada juga sayembara yang berlaku sampai saat ini? Ada, bahkan banyak yang belum tahu, bahkan banyak yang tidak tahu. Indo, apakah itu? Jelaskan, jangan bikin penasaran Indo. Tapi harus A1 ya Indo? Aku berkata sesuai fakta dan data yang ada, agar tidak terjadi pemelencengan sejarah. Sayembara yang memudar itu dan tidak banyak yang tahu adalah jika engkau menemukan tempat terakhir meninggal atau moksanya Mahapatih Gajah Mada. Jika engkau seorang laki-laki yang menemukan, engkau akan mendapat derajat tinggi dan diberikan kelancaran rejeki yang melimpah dan menjadikanmu mulia, berbudi pekerti yang luhur kalau memilih wanita tinggal siapa yang engkau inginkan. Namun jika engkau seorang wanita yang menemukan, maka engkau akan mendapat rejeki yang melimpah, diberikan derajat yang tinggi, kelancaran segala urusan, dan jika menginginkan seorang pria untuk dijadikan jodoh atau suami, tinggal memilih yang diinginkan. Indo, haduh, jadi penasaran aku, jadi ingin ikutan sayembara. Boleh saja ikut sayembara, tapi harus tahu rambu-rambunya. Indo, di Singosari apakah masih ada peninggalan purbakala? Tentu ada, mencakup wilayah Malang Raya. Indo, apa saja itu? Candi Renggo atau dengan nama Candi Singosari, Candi Sumber Awan, Candi Jago, Candi Kidal, Pemandian Ken Dedes Watu Gede. Ada lagi Candi Badut. Ada juga Candi Songgoriti di Batu Malang Raya. Baiklah Indo, ternyata bendera merah putih sudah ada sejak zaman kerajaan mulai Singosari, Majapahit, hingga sekarang. Ada lagi yang harus aku sampaikan pada kawanku semua pecinta sejarah, bahwa kerajaan Majapahit wilayah kekuasaannya meliputi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Sumbawa, Malaysia, hingga Madagaskar, Afrika. Kalau begitu si Mona yang harus ganti, supaya tidak dikatakan nyeleneh dan nyontek bendera Indo. Mona, ganti saja daripada akan lahir kembali Majapahit. Bisa lenyap dari muka bumi kau si Mona.